Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teti Setiawan. Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum kewarisan dalam kompilasi hukum Islam. Berikut merupakan penjelasannya. Yang pertama, pengertian kewarisan. Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan atau hak dan kewajiban dari seseorang yang meninggal dunia kepada seorang atau lebih. Pengertian lain, hukum waris adalah semua peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut. Akibatnya, bagi yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga. Hukum kewarisan sebagaimana diatur oleh kompilasi hukum Islam di Indonesia pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat jumhur fuqaha atau termasuk Syafi'iyah di dalamnya. Kemudian, ketentuan hukum kewarisan yang merupakan pengecualian. Yang pertama, mengenai anak orang tua angkat. Dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia, perihal anak atau orang tua angkat ini diatur bagiannya sebagaimana ahli waris lainnya. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal di bawah ini. Pasal 171H, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian pasal 209 A, harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. B, terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Kemudian yang kedua, mengenai bagian bapak. Dalam kompilasi hukum Islam, bagian bapak apabila pewaris tidak meninggalkan far'ul al-waris adalah sepertiga bagian. Hal ini sebagaimana termasuk dalam pasal di bawah ini, yakni pasal 177. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila anak, ayah mendapat 1/6 bagian. Kemudian yang ketiga, mengenai zawi al-arham. Pasal-pasal dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia tidak menjelaskan tentang keberadaan dan bagian penerima ahli waris zawi al-arham. Pertimbangannya mungkin karena dalam kehidupan sekarang ini keberadaan zawi al-arham jarang terjadi atau tidak sejalan dengan ide dasar hukum warisan. Kemudian mengenai rod, masalah rod yang biasa juga disebut masalah al-nakisah adalah suatu masalah atau kasus penyelesaian pewarisan yang jumlah sahamnya lebih kecil daripada asal masalahnya, dan dengan sendirinya akan terjadi penambahan kadar atau bagian pada ahli waris. Yang kelima, mengenai pengertian walad. Pengertian walad menurut jumhur hanya terbatas pada anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki, tidak termasuk di dalamnya anak perempuan dan cucu perempuan pancar. Kemudian yang keenam, mengenai wasiat wajibah dan ahli waris pengganti. Ketentuan wasiat wajibah pada ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris diatur dalam pasal 185 KHI dan 209 KHI. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang rukun dan syarat waris. Menurut bahasa, sesuatu yang dianggap rukun apabila posisinya kuat dan dijadikan sandaran.
Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun untuk mewarisi ada 3, yakni yang pertama, ahli waris, yaitu orang-orang yang dihubungkan kepada si mati dengan salah satu sebab-sebab pewarisan. Yang kedua, pewaris, yaitu si mati, baik mati hakiki maupun hukum, seperti yang telah hilang yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Yang ketiga, warisan, dinamakan juga dengan tirkah atau miraj, yaitu harta atau hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris. Ketiga rukun di atas berkaitan dengan salah satu lainnya. Ketiganya harus ada dalam setiap pewarisan. Dengan kata lain, pewarisan tidak mungkin terjadi manakala salah satu di antara ketiga unsur di atas tidak ada. Syarat-syarat waris ada 3, yakni yang pertama, meninggalnya pewaris dengan sebenar-benarnya maupun secara hukum, seperti keputusan hakim atas kematian orang yang makfud atau hilang. Maka segala harta dan hak seseorang tidak boleh dibagikan kecuali orang-orang tersebut benar-benar telah meninggal dunia atau hakim yang memutuskan kematiannya. Yang kedua, hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris. Walaupun secara hukum seperti anak dalam kandungan, maka kelayakan seseorang sebagai ahli waris dapat terjamin, sebab ahli warislah yang akan menerima perpindahan harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Dan hal itu tidak mungkin terjadi manakala ahli waris tersebut telah meninggal terlebih dahulu dan atau meninggal bersama-sama dengan pewarisnya. Yang ketiga, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan. Diharapkan para ahli waris berupaya untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya dapat menolaknya untuk menerima harta peninggalan si pewaris. Yang ketiga, jenis-jenis ahli waris. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Kemudian pengertian ahli waris pengganti. Dalam KHI pasal 108 ayat 1, ahli waris pengganti hanya sebatas cucu. Tetapi di dalam praktiknya sebagian besar hakim pada pengadilan agama tidak membatasi atau dengan kata lain mengikuti aturan hukum perdata BW tersebut. Ahli waris tidak harus dalam keadaan hidup saat pewaris meninggal dunia, yaitu dengan mengatur ketentuan tentang ahli waris pengganti yang menyebutkan bahwa ahli waris yang meninggal dunia sebelum pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya. Dengan bagian ahli waris pengganti tidak boleh berlebihan bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Yang kedua, kelompok ahli waris pengganti. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok ahli waris pengganti adalah mereka yang bukan tidak termasuk ashabul furud dan bukan tidak termasuk golongan ashabah. Terdapat 2 kelompok yang tidak menerima harta peninggalan pewaris, yakni kelompok zawil arham, kelompok yang terkena hijab. Hijab hirman adalah terhalangnya seseorang dalam menerima harta peninggalan secara keseluruhan karena adanya orang yang lebih dekat daripadanya. Kemudian hari hijab nukson adalah terhalangnya seseorang dalam menerima bagian yang lebih besar kepada bagian yang lain yang lebih kecil karena adanya orang lain yang menjadikan pengurangannya tersebut. Kemudian yang keempat, yakni penghalang kewarisan atau mawani al-irs. Yang dimaksud dengan mawani al-irs ialah penghalang terlaksananya mewarisi.
Dalam istilah ulama faraid ialah suatu keadaan atau sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan. Kemudian perbudakan yang dimaksud adalah status orang sebagai hamba sahaya, sebab hamba sahaya itu adalah milik tuannya. Diri dan harta hasil jerih payah hamba sahaya itu adalah milik tuannya. Kemudian yang kedua, pembunuhan yang mencegah pewarisan adalah pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada al-muwarij yang mengharuskan dijatuhinya kiros, diat atau kafaroh. Yang ketiga, perlainan agama adalah adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dan orang yang mewariskan. Yang keempat, berlainan negara antara sesama muslim. Telah disepakati fuqaha bahwa hal ini tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi, sebab semua negara Islam mempunyai kesatuan hukum meskipun berlainan politik dan sistem pemerintahannya. Yang diperselisihkan adalah berlainan negara antara orang-orang yang non-muslim. Dalam hal ini menurut jumhur ulama tidak menjadi penghalang mewarisi dan dengan alasan hadis yang melarang warisan antara dua orang yang berlainan agama. Terima kasih. Begitulah penjelasan yang sudah saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.